Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roneski Panglima Syabil dengan nomor BP 1901024016 dari kelas 3 PLN, program studi D3 Kerjasama Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang konstruksi saluran udara tegangan menengah. Menurut SPLN D5.008-1 tahun 2020, konstruksi jaringan dimulai dari sumber tegangan listrik atau gardu induk ke arah tiang awal saluran udara menggunakan kabel tanah tegangan menengah. Tiang tengah disebut dengan tiang penumpu atau lem pool dan tiang penegang disebut dengan tension pool. Pada jalur saluran udara tegangan menengah yang berbelok disebut dengan tiang sudut, dan pada ujung jaringan disebut dengan tiang akhir atau end pole. Untuk saluran yang sangat panjang dan lurus, pada titik-titik tertentu dipasang tiang penegang. Fungsi tiang penegang ini merupakan untuk mengurangi besarnya tekanan mekanis pada tiang awal atau akhir, serta untuk memudahkan operasional dan pemeliharaan jaringan. Untuk saluran yang bercabang dipasang dengan tiang percabangan yang merupakan gabungan antara konstruksi tiang penumpu dan tiang awal. Pada tempat-tempat tertentu, jika sulit menggunakan supporter seperti trackskor atau dragskor atau kontramas, pada tiang akhir atau tiang sudut dapat dipakai tiang dengan kekuatan tarik besar. Konstruksi saluran udara tegangan menengah secara umum menggunakan pengantar A3C dan A3CS, yang mana A3C ini merupakan aluminium alloy konduktor atau pengantar telanjang, dan A3CS ini merupakan aluminium alloy konduktor shield, yaitu pengantar yang sudah menggunakan isolasi. Pengantar ini ditopang dengan insulator pada tiang besi atau beton. Konstruksi saluran udara tegangan menengah perlu memperhatikan hal-hal, yaitu yang pertama, jarak pendirian antar tiang maksimal 50 meter dengan memperhitungkan maksimum andongan atau 1,5% terhadap jarak antar tiang dan mempertimbangkan ukuran tiang. Dalam hal ini diperlukan jarak pendirian antar tiang maksimal 50 meter. Maka dapat menggunakan desain khusus tersendiri mempertimbangkan kekuatan material, faktor keamanan, dan potensi penggunaan ruang di bawah saluran. Tinggi tiang yang digunakan minimal 12 meter, dan tiang ditanam 1/6 kali dari panjang tiang dengan sudut kemiringan tidak melebihi 5%. Jika kondisi pada poin C, yaitu tiang ditanam 1/6 kali dari panjang tiang, tidak terpenuhi, maka tiang harus menggunakan kondisi untuk menjamin kehandalan dan keselamatan. Untuk daerah yang memiliki kepadatan hari petir yang tinggi perlu menggunakan ground shield wire atau GSW. Jadi GSW ini merupakan suatu komponen untuk penangkal petir dengan ukuran penampang 35 mm kuadrat. Pada daerah terbuka yang terpapar kemungkinan sambaran petir langsung, GSW dipasang di atas konduktor fasa dengan memperhitungkan daerah jaringan yang akan dilindungi. Pemumian untuk GSW dipasang setiap minimal 5 gawang, dengan nilai tahanan pemumian maksimal 5 ohm. Pada jaringan existing yang belum terdapat GSW, apabila akan ditambahkan GSW, dapat dipasang extension pipa galvanis. Kemudian tiang sudut dan tiang akhir dapat ditambahkan konstruksi penopang tiang. Dan LE atau lightning arrestor dipasang pada jaringan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita masuk kepada komponen saluran udara tegangan menengah. Yang pertama itu pengantar. Konduktor dengan bahan tembaga atau CU dan aluminium atau AL yang dipilih bulat padat sesuai dengan SPLN nomor 42/10 tahun 1986 dan SPLN nomor 74 tahun 1987. Pilihan konduktor pengantar telanjang memenuhi pada dekade ini adalah A2C atau 3C atau aluminium alloy konduktor, dan sekarang sudah memiliki isolasi yaitu A3CS atau aluminium alloy konduktor shield. Sebagai akibat tingginya harga tembaga dunia,
saat ini belum memungkinkan penggunaan pengantar tembaga sebagai pilihan yang baik. Kemudian kita masuk kepada isolator. Isolator ini ada yang namanya isolator tumpu dan isolator tarik. Isolator tumpu ini terbagi atas pin isolator, pin pos insulator, dan line pos insulator. Isolator tumpu ini biasanya digunakan pada konstruksi TM1 atau TM2. Kemudian isolator tarik, terdapat dua buah yaitu piringan dan long rod. Yang mana isolator long rod ini dapat berupa keramik atau gelas atau polimer. Dan isolator tarik ini biasa digunakan pada konstruksi TM5, TM3, TM4, TM10, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian komponen saluran udara tingkat menengah yaitu peralatan hubung atau switching. Pada percabangan atau pengalokasian seksi pada jaringan saluran udara tingkat menengah, untuk maksud kemudahan operasional harus dipasang load break system atau pemutus beban, atau bisa disingkat dengan LBS. Selain juga LBS, dapat juga dipasangkan dengan fuse cut out atau FCO. Pada gambar tertampil yaitu fuse cut out atau FCO dan juga load break system. Nah, load break switch. Di sini LBS yang tertampil adalah LBS manual. Nah, LBS manual ini sudah jarang digunakan oleh PLN saat sekarang ini dikarenakan sudah ada LBS yang otomatis atau LBS motorized, dan juga dapat dimonitoring secara SCADA oleh PLN dan dapat dimonitoring secara jarak jauh. Dan juga ada juga pengaman yang namanya recloser yang dapat mengamankan gangguan pada saluran udara tegangan menengah dan juga dapat dimonitoring secara jauh secara SCADA. Kemudian komponen saluran udara tegangan menengah yang keempat yaitu tiang. Tiang ini terbagi atas dua, yaitu tiang besi dan tiang beton. Untuk penggunaannya sesuai dengan kebutuhan, misalnya pada daerah pantai kita tidak menggunakan tiang besi dikarenakan pada daerah pantai tersebut apabila kita menggunakan tiang besi maka besi akan mudah berkarat. Maka dari itu kita menggunakan tiang beton agar umur dan lama operasionalnya menjadi panjang dan jaringan saluran udara tegangan menengah menjadi handal dan tidak ada gangguan. Setelah membahas komponen saluran udara tegangan menengah, kita masuk kepada konstruksi saluran udara tegangan menengah. Yang pertama, konstruksi TM1. Konstruksi TM1 ini merupakan tiang tumpu yang digunakan untuk rute jaringan lurus dengan satu traves atau cross arm dan menggunakan 3 buah isolator jenis pin isolator dan tidak memakai track atau guy wire atau supporter lainnya seperti drag atau kontramas. Penggunaan konstruksi TM1 ini hanya dapat digunakan pada sudut kurang dari 15 derajat. Konstruksi TM1 ini termasuk tiang penyangga yang merupakan tiang yang dipasang pada saluran listrik yang lurus dan hanya berfungsi sebagai penyangga kawat pengantar, di mana gaya yang ditanggung oleh tiang adalah gaya karena beban kawat. Kemudian kita masuk kepada konstruksi TM2, yaitu TM2 ini digunakan untuk tiang tikungan dengan sudut 15 derajat sampai dengan 30 derajat dan menggunakan double traverse dan double isolator. Karena tiang sudut, maka digunakan untuk konstruksi TM2 ini mempunyai supporter seperti track atau drag atau kontramas. Kemudian konstruksi TM3. TM3 ini adalah tiang awal dengan maksimal tarikan 3 gawang tanpa perluasan dan disupport dengan track atau drag atau kontramas. Kemudian konstruksi TM4. TM4 ini merupakan konstruksi yang digunakan pada konstruksi tiang akhir dan mempunyai double traverse dengan 3 buah isolator jenis suspension isolator dan mempunyai supporter seperti track atau drag atau kontramas. Kemudian kita masuk kepada TM4A. TM4A ini merupakan konstruksi tiang akhir dengan konstruksi dengan perluasan jaringan lebih dari 10 gawang, supporter dengan track atau drag atau kontramas.
Di sini perbedaannya dengan T4, pada T4A ini menggunakan lightning arrestor. Sedangkan pada T4 tidak menggunakan LA atau lightning arrestor. Kemudian kita masuk kepada konstruksi TM4X. TM4X ini sama dengan TM4 yang sudah jelaskan tadi, yaitu konstruksi dengan tiang akhir dan juga disupport dengan track-core atau drag-core atau kontramas. Di sini menggunakan tiang besi. Jadi konstruksi T4X ini menggunakan tiang besi. Sedangkan konstruksi T4A tadi menggunakan tiang beton. Kemudian konstruksi TM4XC. T4XC ini kondisi perluasan jaringan perlu pengaman minimal setiap terikan 10 gawang. Nah, di sini juga menggunakan FCO. Perbedaannya dengan TM4X tadi, pada TM4XC ini menggunakan FCO, sedangkan pada TM4X tidak menggunakan FCO. Dan juga menggunakan tiang besi. Kemudian masuk kepada TM5. Pada TM5 ini merupakan konstruksi untuk kondisi penegang dengan sudut 30-60 derajat dan maksimal setiap 10 gawang untuk luar kota, maksimal setiap 899 gawang untuk dalam kota, dan mempunyai supporter seperti track-core dan atau drag-core atau kontramas. Kemudian konstruksi TM5C. TM5C ini perbedaannya dengan TM5 tadi. Pada TM5C ini menggunakan FCO sebagai pengaman. Sama dengan TM5, yaitu kondisi penegang dengan sudut 30-60 derajat dan maksimal setiap 10 gawang untuk luar kota, 8-9 gawang untuk dalam kota. Dan supporternya dengan track-core atau guy wire. Kemudian kita masuk kepada konstruksi TM6. TM6 ini merupakan konstruksi kondisi penegang dengan sudut 30-60 derajat, maksimal setiap 9 gawang untuk luar kota, maksimal setiap 7 gawang untuk dalam kota, dan konduktornya maksimal 55 mm. Dan supporternya yaitu track-core atau drag-core atau kontramas. Kemudian masuk kepada TM7. TM7 ini merupakan TM percabangan dengan kondisi pertigaan. Bridgeline maksimal 4 gawang tanpa perluasan dan mempunyai supporter yaitu track-core atau drag-core atau kontramas. Kemudian juga terdapat TM8A. Pada TM8A ini TM percabangan dengan kondisi pertigaan, bridgeline dengan perluasan, supporter dengan track-core atau drag-core atau kontramas. Kemudian konstruksi TM8X. Perbedaannya dengan TM8A tadi, pada konstruksi TM8X ini menggunakan tiang besi, sedangkan konstruksi TM8A tadi menggunakan tiang beton. Dan juga TM8X ini juga sama dengan TM8A, yaitu konstruksi untuk TM percabangan dengan kondisi pertigaan, bridgeline dengan perluasan, dan supporternya seperti track-core atau drag-core atau kontramas. Kemudian konstruksi TM8C. Perbedaannya dengan dua konstruksi TM8 tadi, pada konstruksi TM8C ini menggunakan pengaman, yaitu FCO. Dengan TM percabangan kondisi pertigaan, bridgeline dengan perluasan dan perlu pengaman, yaitu FCO. Dan disupporter dengan track-core atau drag-core atau kontramas. Kemudian konstruksi 8XC. Konstruksi 8XC ini perbedaannya dengan konstruksi TM8 yang lainnya. Pada konstruksi TM8XC ini menggunakan tiang besi dan menggunakan FCO. Dengan tiang percabangan kondisi pertigaan, bridgeline dengan perluasan dan perlu pengaman, yaitu FCO. Dan juga menggunakan pendukung seperti track-core atau drag-core atau kontramas.
Kemudian kita masuk kepada konstruksi TM9. Konstruksi TM9 ini adalah tiang sudut 60 sampai 90 derajat. Dengan konstruksi tidak ada perluasan, tarikan maksimal 4 gawang, dan konduktor maksimal 55 mm. Dan mempunyai supporter, yaitu triscore atau dragscore atau kontramas. Kemudian kita masuk kepada TM10. TM10 ini merupakan tiang sudut 60 sampai 90 derajat. Dengan konstruksi dapat dengan perluasan dan mempunyai supporter, yaitu triscore atau dragscore atau kontramas. Kemudian konstruksi TM10S sama dengan konstruksi TM yang mempunyai X belakangnya yang seperti yang lainnya. Jadi konstruksi TM10X ini menggunakan tiang besi dengan tiang sudut 60 sampai 90 derajat dan kondisi existing belokan. Konstruksi dapat dengan perluasan dan mempunyai supporter, yaitu triscore atau dragscore atau kontramas. Kemudian konstruksi TM10C ini yang membedakannya dengan TM10 yang lainnya, pada konstruksi TM10C ini menggunakan FCO dengan kondisi belokan atau sudut 60 sampai 90 derajat. Konstruksi dapat dengan perluasan dan peluru pengaman, yaitu FCO. Dan pada konstruksi ini disupport dengan triscore atau dragscore atau kontramas. Kemudian konstruksi TM10XC ini menggunakan FCO dan juga memakai tiang besi. Sama dengan TM10 yang lainnya, yaitu tiang TM sudut dengan sudut 60 sampai 90 derajat atau kondisi belokan. Dengan konstruksi dapat dengan perluasan dan mempunyai support, yaitu triscore atau dragscore atau kontramas. Kemudian kita masuk kepada TM11. TM11 ini merupakan kondisi tiang akhir dengan konstruksi dengan perluasan kabel tanah dan arrester, dan mempunyai supporter, yaitu triscore atau dragscore atau kontramas. Kemudian kita masuk kepada konstruksi TM11C. Pada konstruksi TM11C ini adalah kondisi tiang akhir dengan konstruksi dengan perluasan kabel tanah dan arrester dan pengaman COS untuk pemeliharaan. Jadi di sini yang membedakannya dengan konstruksi TM11 yang tadi, di sini menggunakan FCO sebagai pengaman dan sebagai pemutus untuk pemeliharaan, dan dipasang untuk pelanggan dengan kubikel daya maksimal 1.800 kVA, dan mempunyai supporter, yaitu triscore atau dragscore atau kontramas. Kemudian konstruksi TM11DS. Di sini yaitu kondisi tiang akhir, konstruksi dengan perluasan kabel tanah dan arrester, dan pengaman COS untuk pemeliharaan. Dan di sini yang membedakannya dengan TM11 yang tadi menggunakan FCO, di sini menggunakan DS atau LBS manual. Dan dipasang untuk pelanggan dengan kubikel daya 2000 kVA. Supporter dengan triscore atau dragscore atau kontramas. Kemudian konstruksi TM12. Konstruksi TM12 ini untuk kondisi tiang akhir pada gardu tipe portal. Konstruksi tarikan maksimal 5 gawang dengan supporter, yaitu supporternya adalah triscore atau dragscore atau kontramas. Kemudian kita masuk kepada konstruksi TM13. TM13 ini merupakan kondisi tiang akhir pada gardu tipe portal dengan konstruksi tarikan maksimal 5 gawang dengan supporter, yaitu triscore atau dragscore atau kontramas. Kemudian konstruksi TM14. TM14 ini merupakan kondisi tiang sisipan pada gardu tipe portal, dan pemasangannya menyesuaikan dengan situasi. Kemudian konstruksi TMTP2. TMTP2 ini merupakan tiang portal atau menggunakan 2 buah tiang dengan kondisi konstruksi penegang dengan jarak minimal 125 meter sampai dengan 200 meter. Nah, jadi konstruksi ini digunakan apabila jaringan yang akan disambungkan atau yang akan dipasang jauh, seperti menyeberangi sungai atau menyeberangi tebing atau menyeberangi jurang, dan mempunyai supporter seperti triscore atau dragscore atau kontramas. Nah, pada konstruksi TMTP2A ini
juga menggunakan tiang portal dan jarak jaringannya sama, yaitu 125 sampai 200 meter dengan konstruksi baseline dan mempunyai supporter yaitu transkor atau dragskor atau kontramas, dan di sini untuk tiang sudut dengan sudut tegak lurus pada konstruksinya atau 90 derajat. Kemudian konstruksi TM-TP3. Nah, TM-TP3 ini memiliki 3 buah tiang. Jadi jarak jaringannya lebih panjang, yaitu 200 meter sampai dengan 350 meter. Nah, jadi untuk apabila kita ingin menyeberangi sesuatu seperti menyeberangi sungai yang besar atau jurang yang panjang, maka kita memakai konstruksi TM-TP3 dengan jarak jaringannya 200 sampai 350 meter. Dan mempunyai supporter yaitu transkor atau dragskor atau kontramas. Kemudian konstruksi TM-TP3A. Nah, yang membedakannya dengan TM-TP3 tadi, di sini untuk konstruksinya dengan sudut 90 derajat atau tegak lurus. Sama dengan TM-TP3 tadi, yaitu kondisi konstruksinya penegang dengan jarak 200 sampai 350 meter dan mempunyai supporter yaitu transkor dan atau dragskor atau kontramas. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai konstruksi saluran udara dengan menengah. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.